Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sehat-sehat semua di sini. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah dan setia Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Amin. Boleh kita nikmati sehingga kita boleh datang menghampiri tata hadirat Tuhan lewat puji dan sembah kita di hadapan Tuhan, dan terlebih firman yang sebentar kita akan dengar. Dan salam juga yang ada di rumah, kiranya kita boleh mempersiapkan hati juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah banyak menyanyikan puji-pujian dengan tema anugerah Tuhan. Nyanyian yang kita naikkan ini bukan sekedar keluar dari mulut kita. Tolong sengo ya suaranya. Ya, tes. Agak naik volumenya dikit. Tes. Wah, senggol lagi ini. Kasih minum dulu, Pak Indra. Ya, kita tidak terganggu dengan keadaan ini. Masih senggol, Pak Indra. Ya, kita akan sama-sama buka firman Tuhan kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat pertama sampai yang ke-10. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul hidup dalam anugerah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, tadi sudah saya judulnya dulu. Nah, hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dan 10 tadi dikatakan, sekali lagi saya ulang. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup dalam anugerah Tuhan ini satu hal yang sungguh patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Karena apa? Di mana kita sudah ambil bagian dalam iman percaya kita kepada Tuhan, di sanalah anugerah itu dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena iman kita, dan tadi dikatakan bukan hasil usaha kita, bukan oleh apalagi kekayaan saudara, pekerjaan saudara, mungkin pangkat saudara kalau tadi yang terakhir dinyanyikan. Bukan karena kita kuat dan gagah, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepandaian kita. Tetapi semuanya itu oleh karena apa? Anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anugerah itu? Anugerah adalah kasih dan kemurahan Allah, hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umatnya. Itu satu anugerah saudara. Jadi anugerah atau kasih karunia ini adalah kasih di mana kemurahan hati Allah dalam Kristus yang sebetulnya kita ini anak-anak Tuhan tidak layak bagi kita. Tapi sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma itu disediakan bagi kita, umat yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Dan satu hal bahwa kata anugerah ini berasal dari istilah dari karis. Karis itu yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Jadi anugerah itu sama halnya dengan karis atau kasih karunia. Nah, di dalam perjanjian baru itu bermakna dalam kasih karunia ini adalah kemurahan hati Allah yang tak pantas diterima oleh orang yang layak seharusnya kita itu dihukum. Nah, istilah ini juga dipakai untuk apa? Mengungkapkan sikap hati Allah yang menyediakan keselamatan bagi kita manusia. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan ini boleh mengerjakan kasih karunia atau anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita tahu ada wujud anugerah Allah ada wujud anugerah Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika kita dibanding dengan keyakinan yang lain. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Janjinya iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Itu sebabnya anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika kita dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan itu sendiri. Lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi saudara dan saya, wujud anugerah Allah itu apa di dalam hidup kita? Mari kita akan pelajari setidaknya ada 3 hal yang kita mau sama-sama pelajari. Yang pertama, wujud anugerah yang pertama adalah di dalam ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi wujud anugerah yang dinyatakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, yang pertama adalah menghidupkan
kita. Nah, berarti kalau menghidupkan kita, otomatis kita pernah mengalami satu kematian. Kematian di dalam apa? Tentunya kematian di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tadi di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, Efesus kedua ayat yang pertama. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita ini adalah apa? Orang-orang yang sudah mati. Mati karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosa kita. Maka kita patut bersyukur, saudara. Tuhan menghidupkan kembali hidup saudara dan saya. Amin. Kita dihidupkan. Nah, karena kita mati, akhirnya apa? Kita putus hubungan dengan Allah. Dikatakan kita mati karena terputus hubungan dengan Allah dan mengambil jalan sendiri-sendiri. Keadaan itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini. Nafsu daging dan segala yang jahat. Kita dulunya adalah orang-orang yang ada di dalam lumpur dosa, di dalam pelanggaran-pelanggaran, sehingga kehidupan roh kita ini mati di hadapan Tuhan. Sehingga terputus hubungan antara kita dengan Allah. Hubungannya tidak lagi harmonis. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Dan di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Dalam arti mendapatkan kembali relasi kita dengan Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Yaitu pribadi Allah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yohanes 3, ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Perhatikan, garis bawahi, hidup yang kekal. Seringkali kalau kita berbicara atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman kita yang tidak seiman, kita sadari ada satu pertanyaan yang itu sering kita dengar. Nanti kalau kamu mati masuk kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Itu jawaban seringkali ada dan ada. Namun seringkali jawabannya apa? Insya Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, anugerah dan kasih Allah yang begitu luar biasa itu jangan saudara sia-siakan. Kerjakan keselamatan kita itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita? Taat dan setia. Sampai kapan? Sampai akhir. Nah, kalau saudara belum sampai akhir, artinya saudara belum sampai finish. Belum sampai akhir. Baru di tengah perjalanan. Tapi kita boleh bersyukur sama Tuhan. Ketika Tuhan yang tahu persis kita ini sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kita diperkenan Tuhan karena dosa-dosa kita. Yang dahulu kita mati, yang tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kita labuhkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ada pengharapan yang luar biasa di dalamnya. Sehingga kita dihidupkan kembali. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau yang baru sudah datang,
Maka tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak mati lagi, kita tidak lagi melihat hal-hal yang belakang yang dulu pernah kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Tetapi setelah kita mengenal pribadi Tuhan, yaitu anugerah setianya, kasih karunia-Nya itu, yang Dia sampai rela mati di atas kayu salib. Ganti hidup saudara dan saya. Amin. Seharusnya kita bersyukur ada di tempat ini. Karena saya melihat di sini bukan menjadi zombie-zombie, orang-orang yang mati secara rohani, tetapi kita dihidupkan kembali sehingga kita hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain Tuhan menghidupkan kita, Tuhan juga menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-5b dikatakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, kamu apa? Kamu diselamatkan. Nah, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, saudara. Sehingga jika ada pertanyaan, kita diselamatkan dari apa? Maka kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kita sedang menanti hukuman kekal. Maka murka Allah yang menyala-nyala atas dosa. Perhatikan, kenapa kita diselamatkan? Seharusnya tadi saya sudah katakan bahwa kita ini sudah menanti hukuman kekal dan bahkan murka Allah yang menyala-nyala atas dosa-dosa kita. Tapi kita yang ada di sini menjadi umat biji matanya Tuhan. Umat yang berharga di mata Tuhan. Sehingga oleh kasih karunia-Nya engkau diluputkan dari hukuman pelanggaran dosa dan juga api yang menyala-nyala, yaitu neraka itu sendiri. Itu sebabnya kita boleh bersyukur kepadanya yang di dalam Kristus telah memberi kita keluputan dari hukuman kekal itu. Alangkah bersyukur, beruntung dan berbahagianya kita karena keselamatan yang besar itu. Amin. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Perhatikan, dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji nama Tuhan. Jadi saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Karena kesalahan kita, seharusnya kita dihukum dan kita masuk neraka, tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kenapa kasih-Nya begitu luar biasa? Dibuktikan. Karena Tuhan mengasihi kita semua di tempat ini. Karena kita mengasihi, karena ada iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya jiwa saudara diselamatkan sama Tuhan. Seharusnya kita tidak layak. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini banyak meninggalkan keselamatan Tuhan. Apalagi karena kedudukan, karena kekasih, karena pengen naik jabatan, mereka meninggalkan Tuhan. Keselamatan mereka gadaikan dengan hal-hal yang lahiriah. Ini sangat menyedihkan saudara. Alangkah bodohnya kita meninggalkan dan mengabaikan kasih karunia yang begitu luar biasa. Nah, kalau hari ini saudara ada
Ini semua karena anugerahnya. Patut disyukuri saudara. Kita boleh diselamatkan. Yang seharusnya kita tidak layak menerima itu semua. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Saya yakin dan saya percaya. Jemaat-jemaat di GBI Raja Wali ini boleh menghargai akan keselamatan yang Tuhan sudah beri ini dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak lagi kita kompromi akan hal-hal yang membuat daging kita enak. Apalagi selama 2 tahun lebih ini kita dinabubukkan dengan apa? 1 jam saja kita bergereja. Nah memang karena peraturan pemerintah kita jalankan saudara. Tetapi jangan 1 jam ini menjadi patokan kita untuk kita dinabubukkan dengan hal-hal yang lahiriah di dunia ini. Nah, jangan sampai kita yang ada melewati hari-hari yang ada dalam COVID ini, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan dan tantangan ini harusnya kita semakin apa? Dekat sama Tuhan, bukannya kita menjauh. Dan kita bersyukur ada waktu-waktu yang baik, saudara boleh datang. Memang Omikron belum berakhir, tetapi kita tetap prokes ada di tempat ini. Nah dengan prokes saya yakin dan saya percaya, perlindungan Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Sehingga kita tidak ragu lagi, kita tidak takut lagi untuk datang di tempat ini. Apalagi di tempat ini selalu steril saudara, selalu disemprot. Kalau saya lihat di gereja-gereja lain tuh belum tentu saudara. Tetapi Bapak Gembala kita itu sering menganjurkan kita para hamba-hamba Tuhan itu, pokoknya habis ada kegiatan selalu disemprot. Jadi puji nama Tuhan, di sini ada Yesus di dalamnya. Sehingga enggak ada yang tertular di sini karena COVID, enggak ada. Tapi yang ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Karena kita boleh menerima menghargai anugerah Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup saudara dan saya. Saudara sudah diselamatkan, diluputkan dari mara bahaya yang namanya Mbak Omikron itu. Jangan abaikan itu saudara. Maaf yang ada di rumah, kalau saudara punya waktu yang terbaik sama Tuhan, sediakan datang di tempat ini. Saya yakin kalau saudara dengan sikap hormat, sekalipun online, tapi saya percaya Tuhan pun juga hadir di rumah. Tetapi yang ada saudara, mungkin, seringkali mungkin kita bangunnya siangan, waduh jam 8 ya, waktunya udah ibadah, wah jam 10 ya tadi, mungkin ada yang nonton bola atau yang lek-lekan. Saya yakin, bukan cepat-cepat mandi tetapi apa? Cuman ngelap belek. Cuman raup saja, bahasa Ibrani raup. Ya, cuman cuci muka saja. Atau mungkin juga ketika dia buru-buru, celananya enggak tahu celananya kebalik. Mungkin bisa terjadi saudara. Kenapa kita saking buru-burunya? Saya sendiri kalau terkadang buru-buru gitu ya, enggak taunya kaosnya kebalik, kita jalan-jalan sepeda, lah sih kaosnya kebalik. Enggak tahu saudara. Nah, kita tidak menghormati Allah dengan setia, padahal anugerah itu sudah diberikan sebegitu luar biasanya. Tapi saya yakin yang ada di rumah pun memberikan sikap hati yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena kasih karunia sudah diberikan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir. Nah kalau sudah yang terakhir itu,
Hah? Oh, semangatnya 45, puji nama Tuhan. Yang terakhir, yaitu memberikan tempat di surga bagi kita. Satu hal yang luar biasa. Selain kita dihidupkan, yang kedua apa? Diselamatkan, dan yang ketiga ada apa? Diberikan tempat di surga. Ini goalnya saudara. Ini tujuan akhir kita mengikut Tuhan. Yaitu disediakan tempat di surga, akan dimahkotai kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya jangan sia-siakan karunia Tuhan yang begitu luar biasa itu. Dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Ini adalah satu paket yang komplit, saudara. Yang kita terima setelahnya adalah pemberian tempat bagi kita di surga yang kekal itu. Sehingga anugerah keselamatan yang sudah dan yang sedang datang kita alami itu akan berujung dengan kehidupan kekal selamanya bersama dengan Bapa di surga. Sebuah pekerjaan yang tidak dilakukannya setengah-tengah, namun utuh, komplit, dan menyeluruh. Puji nama Tuhan. Ini hasil akhir ketika kita boleh menerima anugerah setia Tuhan ini. Diwujudkan dengan apa? Kita yang ada di tempat ini sama-sama sudah disediakan tempat yang kekal untuk selama-lama, yaitu surga yang mulia. Senang hatimu? Senang hati kita? Senang hati kita? Tentunya kita boleh mengamini iya dan amin. Saya tidak mau ada yang ketinggalan, yang masuk neraka. Tetapi kita semua sepakat dan setuju. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman saudara itulah yang membuat Tuhan menganugerahi tempat yang mulia, yaitu surga adanya. Amin. Puji nama. Itu sebabnya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dan siang ini, kita mari sama-sama lebih sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan. Yang ada waktu untuk melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Yang mungkin belum ada waktu, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Roh Kudusnya tinggal dan menggairahkan kita kembali. Karena jangan sampai kita menggadaikan anugerah ini dengan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Memang daging itu enak, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Tetapi biarlah iman saudara dibangun dari hari lepas hari, sehingga sampai kita boleh menuju sasaran yang Tuhan kehendaki, yaitu surgamu, surga mulia. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, besar anugerahmu. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Renungkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi keputusan kita di dalam Tuhan. Kiranya membuat iman kita semakin kuat dan teguh di dalamnya. Karena anugerah yang besar itu diberikan dengan cuma-cuma di dalam hidupmu. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar-besar
anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan layakkan di dalam hidupmu, untuk iring dan setia kepada Tuhan. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan dengan segenap imanmu, besar. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari, haleluya, semakin bertambah besar anugerah, besar, haleluya, haleluya Yesus. Anugerah-Mu, ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau yang sudah curahkan atas kami, sehingga kami tahu Tuhan, ketika anugerah-Mu dinyatakan, maka ada kehidupan bagi kami, ada keselamatan menyertai kami, dan terlebih Engkau boleh menyediakan surga yang mulia, tempat yang terindah bagi kami umat-umat-Mu yang Engkau kasihi di GBI Raja Wali ini Tuhan, dengan setia. Dan kami taruhkan berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anugerah setia-Mu ini Tuhan menjadi bagian hidup kami, jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih. Ampuni, mungkin ada hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengabaikan anugerah setia-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Namun setelah kami boleh menerima firman-Mu pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan kami untuk kami yakini bahwa di dalam anugerah-Mu ada wujud nyata di mana kami boleh hidup, kami boleh diselamatkan, dan terlebih kami boleh menerima kerajaan surga yang mulia. Engkau boleh memahkotai kami dengan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati umat-Mu yang Kau kasih di tempat ini. Mereka mungkin bergumul dengan keluarga mereka, dengan anak-anak, mungkin cucu menantu, mungkin pekerjaan, mungkin berdoa buat suami istri mereka. Ada yang sakit, Tuhan tolonglah Engkau yang menyembuhkan mereka. Mereka bergumul dengan segala sesuatunya. Bukakan jalan baginya Tuhan, memberikan jalan yang terbaik. Mungkin yang berbeban berat Tuhan, biar Engkau mengangkat setiap beban-beban itu, sehingga beban itu menjadi ringan adanya.
Sebab tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan mengangkat semua beban itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga yang ada di rumah. Biar Engkau lawat dan jamah mereka Tuhan. Biar pertolongan kasih setiamu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Berkati genap sidang jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini berulang tahun, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, berkati hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Biar Tuhan melimpahkan kasih sayang-Mu atasnya. Dan terlebih keteguhan hati untuk terus tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan, sehingga memiliki hubungan yang indah bersama-Mu. Dan iman mereka semakin diteguhkan. Demikian juga apa yang sebentar kami persembahkan lewat persembahan kami, baik ucapan syukur, baik untuk doa untuk pembangunan, untuk perpuluhan, Tuhan berkati. Tangan-tangan yang sudah Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka, boleh mengembalikan dengan syukur mereka, dengan hati bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga melalui semuanya ini, pekerjaan-Mu di tempat ini semakin dilebar luaskan, dan nama Yesus sendiri dipermuliakan. Berkati akan bangsa dan negeri kami, khususnya para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga dimampukan di dalam pengabdian mereka untuk bangsa dan negara ini, sehingga bangsa ini boleh berjalan dengan baik. Kami tahu banyak tantangan globalisasi yang ada, yang hari-hari ini dihadapi Tuhan. Namun kami percaya Tuhan membuka jalan saat kami tidak jalan. Dan Tuhan memberkati segala pertambangan, perikanan, industri, perkebunan, semua yang dihasilkan tanah di negeri kami ini Tuhan, melimpah dengan syukur, sehingga kesejahteraan boleh kami rasakan Tuhan. Dan juga Engkau boleh memberkati keamanan negeri kami melalui TNI dan juga Polri ini Tuhan, sehingga bangsa kami dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, yang seringkali ingin memperpecah kesatuan negeri bangsa ini Tuhan. Dan asas Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini menjadi, oh Tuhan, dasar yang sesungguhnya atas NKRI yang kami kasih ini Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati gereja kami dengan segala pergumulannya. Hari lepas hari Tuhan terus menjawab tepat dan indah pada waktunya, sehingga tidak lama lagi Tuhan kami boleh membangun, oh Tuhan, tempat ini bagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Yesus. Dan khususnya tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan anugerah-Mu, penuh dengan lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Ada jiwa-jiwa berlutut di bawah kaki-Mu, mengaku bahwa Yesus Tuhan serta Juru Selamat kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Pak Pur akan menutup kita di dalam doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah yang telah memulihkan relasimu, telah memulihkan hubunganmu kembali dengan Dia. Serta terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu berupa hidup yang kekal, jaminan yang pasti. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Serta terimalah berkat dari Allah Roh Kudus, mengurapi dan menguasai, memenuhimu mulai saat ini dengan berlimpah-limpah sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Ya Tuhan.